kita akan menjelaskan legalitas dari perumahan Cakrawala Malang. Nah, ini untuk yang rumah, ini untuk yang kafling. Untuk yang sekarang kita yang rumah ya. Secara tidak langsung untuk yang rumah itu juga mewakili yang kafling. Ini kelengkapan legalitasnya yang ini. Set plan-nya seperti ini ya. Set plan rumah. Yang sini udah pada habis semua nih. Untuk Bapak Ibu yang baru ngelihat video ini, sampaikan lagi aja. Untuk rumah ini harganya 141 juta ya. Modelnya seperti ini. 141 juta ini ya. Masih ada tanpa DP. Oke, halo, bertemu lagi dengan saya Ageng di channel Pang Ageng. Gini ya, jadi ini saya lagi ada di kantor pemasaran Cakrawala Malang nih. Kebetulan lagi sepi, bisa buat bikin konten. Ya, jadi untuk beberapa periode belakangan ini, kita kan lagi di masa PPKM ini, untuk lalu lalang, untuk bergerak itu kan juga masih lagi dibatasi ya.
Jadi ada penyekatan dan lain-lain. Kebetulan kalau untuk belakangan ini penyekatannya agak berkurang untuk yang di Singosari ya, di Malang di Singosari itu udah berkurang. Tapi yang untuk daerah Sukun itu masih. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu, akhirnya biasanya Bapak Ibu kesulitan untuk bisa datang langsung survei lokasi, melihat ke lokasinya, ataupun mungkin untuk pengen tahu kelengkapan legalitasnya di kantor pemasaran seperti apa gitu ya. Nah, maka dari itu di sini aku mau membantu supaya Bapak Ibu yang nggak bisa kesini bisa melihat dari video ya. Jadi kita akan menjelaskan legalitas dari perumahan Cakrawala Malang. Ini untuk yang rumah, ini untuk yang kafling. Untuk yang sekarang kita yang rumah ya, secara tidak langsung untuk yang rumah itu juga mewakili yang kafling. Cuman kita untuk mempersingkat aja, kita ambil yang rumah. Ini kelengkapan legalitasnya. Yang ini set plan-nya seperti ini ya, set plan rumah. Yang sini udah pada habis semua nih. Untuk rumah, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru ngelihat video ini, sampaikan lagi aja. Untuk rumah ini harganya 141 juta ya, modelnya seperti ini. Untuk sekilas saja. Mana model rumah? Oh, ini 141 juta ini ya, masih ada tanpa DP. Untuk sekilas. Oke, cukup lah itu dulu. Nah, ini sekarang kita lihat di sini ada berkas checklist permohonan dukungan KPR. Jadi kalau misalnya developer mau kerjasama untuk pengurusan KPR-nya customer itu harus ada kerjasama sama bank. Misalnya kemarin kayak kita itu udah proses sama Bank BTN Syariah. Nah, ketika mau proses kerjasama tersebut, kita perlu melengkapi beberapa syarat berkas. Nah, di sini udah kelihatan checklistnya apa aja berkas-berkasnya kan. Jadi secara tidak langsung, kalau misalnya developer udah ada kerjasama sama bank itu, maka semua pengurusan perizinannya bisa dibilang sudah terverifikasi lah, sudah lengkap, sudah valid. Karena kalau misalnya belum lengkap, misalnya ada izin set plan belum, KRK belum, itu juga bank nggak mau nerima kerjasama. Nah, kemarin kita bisa diterima kerjasamanya karena KRK, izin set plan, dan lain-lain semuanya itu sudah beres. Yang sekarang kita lagi urus adalah split SHGB sama IMB. Ya, sudah masuk ke dinas, lagi diproses. Kebetulan sekarang lagi PPKM dan work from home, jadi agak mundur ya dari agendanya. Rencananya 2 minggu bisa selesai, ternyata mundur karena itu tadi. Karena namanya work from home itu kan akhirnya yang tadinya udah selesai di divisi mana mau dilanjutkan nggak bisa kan gitu kurang lebihnya. Oke, di sini kita lihat ada beberapa kelompok data perusahaan, data personil, data keuangan, data proyek, dan data lainnya. Yang perlu kita bahas adalah untuk kelengkapan legalitas. Maka dari itu untuk data keuangan nggak usah, data personil ya nggak usah juga, data lainnya ini dari pihak bank. Yang kita bahas di sini adalah data perusahaan sama data proyek ya. Ini kameranya kurang ke atas kayak, coba lihat data perusahaan. Aku lihat data perusahaan, iya kurang ke atas ya, tuh lihat data perusahaan. Oh enggak kok, cukup data perusahaan. Di sini ada surat permohonan dukungan KPR, itu surat permohonan ya nggak perlu, itu kan surat permohonan dari kita untuk mohon kerjasama kepada Bank BTN Syariah seperti itu udah adalah kemarin dikirim, nggak perlu lah. Untuk legalitas ini yang perlu dibahas adalah akte pendirian perusahaan. Akte pendirian perusahaan, nah ini kita bacain dulu aja wis. Ini soalnya nggak toto seperti ini ya, bisa jadi nggak toto. Ini yang natain UFA, Jare UFA. Kita bacain dulu aja. Ada akte pendirian perusahaan, terus ada akte perubahan perusahaan RUPS. Jadi kalau misalnya ada perubahan struktur di situ berarti dilengkapi di yang ketiga ini, poin ketiga. Anggaran dasar untuk koperasi nggak perlu. Pengesahan dari Kemenkumham, ini setiap ada akte itu nanti
disahkan sama Kemenkumham, ada ya. Surat keterangan domisili, terus NIB, nomor induk berusaha, NPWP, SIUP, SIUJK, keanggotaan asosiasi. Terus nah ini IMB lagi proses bukti penguasaan sertifikat tanah lokasi proyek ya, jadi ini SAGB maksudnya. Terus set plan yang setujui, izin set plan ya. Terus keterangan izin penggunaan jalan, kompensasi, ini izin kompensasi, keterangan PL banjir dari Dinas Pengairan ya. Sebelumnya izin set plan keluar PL banjir dulu, rekomendasi PLN sama rekomendasi PDAM. Terus ada hasil tes air bersih dari laboratorium, jadi yang menyatakan bahwa airnya meskipun swadaya tapi udah terstandarisasi gitu. Poin lain-lain nggak perlu ya, ini udah bukan bagian dari legalitas. Oke lanjut, ini adalah pengesahan dari Kemenkumhamnya untuk pendirian PT Plaza Pangestu Nusantara. Disahkannya tanggal 15 Juni 2020 kemarin ya, tahun lalu. Kalau terbitnya bulan Mei-nya. Jadi pembentukan pendirian ini 2 Mei 2020, PT Plaza Pangestu Nusantara ini disahkannya 15 Juni. Ya, 2 Mei dibuat oleh Bu Kusnul Khotimah, kemudian 15 Juni keluar Kemenkumhamnya. Bentuknya seperti ini. Ini namanya akte pendirian perseroan terbatas PT Plaza Pangestu Nusantara. Sini ada dinyatakan Pak Yofi dan Pak Faisal. Pak Yofi sebagai direksi, terus Pak Faisal di sini sebagai komisaris. Nggak usah dijelaskan semuanya ya, sekilas saja. Nanti kalau pengen lihat satu persatu ya monggo ke sini, diusahakan berarti. Kalau kita jelasin ini sampai besok nanti selesai. Nah ini direkturnya Pak Yofi Setiawan, terus Dewan Komisarisnya Pak Faisal. Demikian akta ini ditandatangani oleh Bu Kusnul Khotimah. Notaris kami ini Bu Kusnul Khotimah. Lokasinya di Genengan, dekatnya Bonderland. Nah, yang kedua adalah pengesahan Kemenkumham untuk perubahan ya. Monggo. Ada tamu saudara. Oke, dibantu sama Pak Ali. Ada tamu saudara, kita bikin kontennya pindah tempat. Silau saudara. Waduh, tidak kondusif saudara, kotor sekali. Nah di sini aja lah. Cukupan lah ya. Lumayan ada user. Kita lanjutin. Ini namanya pengesahan Kemenkumham untuk perubahan RUPS, perubahan rapat umum para pemegang saham, perubahan struktur. Di sini disahkan Agustus, pas ya, 12 Agustus ya. Berita acara rapat umum para pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Plaza Pangestu Nusantara.
Notarisnya Bu Husnul Khotimah. Ini di Jalan Raya Genengan nomor 212, Pati Saji. Di sini yang ada itu namanya Pak Yopi Setiawan, Pak Faisal, dan Pak Pangageng Tlata Andonyo. Ya, jadi di poin RUPS ini itu ada perubahan dari Pak Faisal Hariswadi pengunduran diri, kemudian bergabungnya Pangageng sebagai pengganti komisaris, gitu ya. Terus di sini juga ada poin-poin untuk kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya banyak banget nih. Konstruksi jalan raya, perdagangan besar, balas jasa sakti dan kontrak, banyak. Ya, di sini semuanya dijelaskan ya. Itu ya. Cukuplah. Terus lanjut, di sini adalah surat keterangan domisili PT Pak Yopi Setiawan, domisilinya untuk alamat di KTP-nya di Jalan Merpati Sidoarjo, berdomisili di Singosari Residen D4 nomor 9 Singosari, untuk keperluan pengurusan domisili PT. Kemudian di sini ada nomor induk berusaha, nomornya ini ya, sebutin lah, 0220108631764. biasanya ada yang nanya tuh. PT Plaza Pengen Nusantara, alamatnya tadi alamat domisili, nomor NPWP-nya disertakan di sini 948811948657000. NIB untuk konstruksi gedung tempat tinggal PMDN pada tanggal 16 Juni 2020. Ini diterbitkan melalui OSS. Terus ini NPWP-nya PT. NPWP PT Plaza Pengen Nusantara. Nomornya tadi udah tak sebutin. Diterbitkan 15 Juni 2020. Ini izin usaha jasa konstruksi. Diterbitkan melalui lembaga OSS juga. Nomor induk berusahanya tadi sama 0220108631764. Nah, yang ini adalah piagam anggotaan. Kita ikut dalam keanggotaan Asosiasi Apernas Jaya. Ini ya, Apernas Jaya. PT Plaza Pengen Nusantara, nomor anggotanya 0645. Penanggung jawabnya Pak Yopi Setiawan. Diterbitkan pada 4 September 2020. Nah, sekarang kita lanjut ke ini adalah sertifikat tanda bukti hak. Ya, ini sebenarnya itu sebagai SHM ya. Yang mana kemudian dari SHM tersebut dibuat penurunan hak menjadi atas nama PT, sehingga dari yang tadinya SHM itu berubah menjadi hak guna bangunan ya. Jadi fisiknya itu sama, bendanya sama, hanya cuman dirubah, yang tadinya milik dicoret diganti guna bangunan, gitu doang ya. Maka dari itu nanti sekalian ya kita jelasin. Maka dari itu untuk sertifikat yang keluar nanti yang dijaminkan di bank untuk yang KPR ya, rumah subsidi, itu adalah SHGB, karena di sini prosesnya itu harus melalui PT gitu. Nanti perihal mau dibalik nama ke SM juga bisa, itu wis biasa, wis klasik, sono prosesnya gitu. Ini milik diganti jadi guna bangunan, cuma dicoret doang. Ya, jadi di sini disertakan yang tadinya itu atas namanya adalah Ibu Kasyati. Ibu Kasyati ini masih ada orangnya, kemudian berubah menjadi dicoret, berubah menjadi hak atas tanah dihapus. Dihapusnya penurunan hak menjadi milik PT Plaza Pengen Nusantara melalui jual beli tadi. Pada tanggal 27 November itu penurunannya,
Terus kemudian terbitnya SHGB ini 28 April. Bendanya sama ini juga. Ini untuk yang di blok A. Ya. Ini detailnya ya. Jawa Timur, Malang, Pakisaji di Desa Wadung. Luasannya 2287. Titiknya yang ini. Ini kalau misalnya kita samakan dengan setland ketemunya di sini. Yang ini ya. Ini sorry. Yang ini nih. Yang ini. Ini salah. Makanya ini dicoret. Ini salah nih. Dia nggak ganti. Ya, SHM-nya itu nggak ganti. Jadi cuma dicoret gitu doang, terus ditulisin ini yang bener harusnya di sini. Harusnya di sini nih. Ini kan sebelahnya. Terus ini blok B. Gitu ya. Saya juga agak heran ya, kok SHM itu kalau ada yang kurang pas, ini kan produknya Prona waktu itu. Jadi namanya pengurusan langsung satu desa ya, apalagi bukan perorangan yang ngurus ya. Langsung dari pihak desa ya, kita wajar lah ada yang kurang-kurang sesuai. Cuman itu tetap gak ada masalah. Nah, ini lanjut ke sertifikat hak guna yang berikutnya. Sama statusnya dari yang tadinya hak milik jadi hak guna di Malang Pakisaji Wadung. Sebelumnya punyanya Bu Sumi. Bu Sumi juga masih ada orangnya. Hak milik dicoret berubah jadi hak guna bangunan. Ini ya, sama semuanya pengurusan barengan 7 Januari. Oh, kalau untuk yang blok A itu lebih awal. Ya, ini yang beda nih. Ini penurunan haknya 7 Januari. Terus keluarnya terbitnya 1 Juli kemarin. Nah, ini luasannya ini 1970 meter persegi. Nah, ini sama. Yang benar ini. Yang dilingkarin malah ini. Nih ya. Yang dilingkarin ini padahal yang benar ini nih. Ini biar lebih jelas nih. Yang di lingkaran itu daerah sini loh. Yang dimaksud ini yang ini. Sini. Ya, oke. Cukup. Lanjut ke yang SHGB berikutnya. Hak guna. Yang tadinya milik Pak Sunan. Pak Sunan juga masih ada orangnya. Dari hak milik jadi hak guna tanggal 7 Januari sama ya selesainya itu tanggal 1 Juli penurunan hak, terus 1 Juli terbit SHGB. Luasannya 1566 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat bidangnya. Wah, ini bener nih, bidangnya tumben bener ya di sini ya, sini loh. Oke, kita lanjutin. Cukup yang ini. Yang kita lihat sekarang adalah lembar kerjanya dari keseluruhan. Oh, lembar kerjanya dari ini yang keseluruhan ya, ini. Ini izin set plan keseluruhan. Terus ini izin set plan blok A. Ini blok B sama blok C. Ini lembar kerjanya. Jadi di sini tuh menjelaskan soal per titik-titiknya. Ini adalah gambaran terkait jembatan. Terus ini drainase. Terus yang ini posisi yang di sini nih. Posisi yang di sini nih. Yang ada tamannya. Mana yang ada tamannya? Oh, ini nih ada tamannya nih. Ini yang jalan di blok B. Gitu ya. Cukup bisa dipahami kalau lembarannya besar itu ada di atas. Itu ya, ada di atas lemari itu ya. Nah, itu ada di atas lemari, ada roll-rollan itu. Ini dalam gambaran yang lebih besar. Ukuran paling sekitar 1 kali 1 meter. Ini kita perkecil biar gampang bawanya. Jadi yang keluar dari dinas itu yang di roll-rollan tadi. Ini lembar kerja. Terus ini yang keseluruhan nih.
Seperti ini, sama persis ya. Ya memang set plan-nya ya sama persis lah. Ini udah disahkan. Ada di sini ada tantangannya dari kepala dinasnya, ada Bu Indah juga sebagai seksi bidangnya, bidang rumah umum dan komersil. Terus ada tantangan dari Pak Yofi Setiawan sebagai direktur utama. Terus ada kepala bidang perumahan Pak Imam Suyono. Kemarin Pak Imam ini habis pindah tugas, digantikan sama kepala dinasnya jadi Bu Indah gitu. Barusan kemarin. Pak Imam Suyono juga sebagai kepala dinas perumahan. Ya, sip ya. Semuanya lengkap ya. Terus ini adalah KTP-nya, kopi KTP-nya Pak Yofi Setiawan sama Kang Ageng Tata Indonyo. Pak Yofi ini saya. Pak Yofi direktur utama, saya komisaris. Ini adalah surat keputusan dari kelurahan untuk kompensasi jalan, izin jalan. Jadi di sini menyatakan bahwa desa itu memberikan izin untuk pemanfaatan jalan desa kepada perumahan Cakrawala Malang. Diterbitkan 17 September kemarin. Nih, tak sebutin nomornya nih. Surat keputusan nomor 180 garis miring 34 garis miring 35.07.19.2009 garis miring 2020. Terus ini adalah surat keputusan dari desa untuk pemanfaatan air swadaya milik desa. Jadi ini izin dari desa mempersilahkan untuk penggunaan air swadaya masyarakatnya. Yang ini adalah izin makam yang menyatakan warga perumahan Cakrawala Malang yang meninggal berhak dimakamkan di makam desa seluas 2000 meter persegi. Lokasi makamnya ini dekatnya masjid itu loh. Sebelumnya masjid kalau nggak salah. Kalau sama perumahan beda jauh. Nggak satu kawasan. Ini adalah surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air. Ini pel banjir nih. Ya, jadi di sini poin-poinnya adalah ini tantangannya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Pak Atisena M. Sani Putra. Jadi poin-poinnya di sini adalah kajian tentang mengatasi banjir. Dengan adanya surat ini maka ada pernyataan soal kelas tanahnya non DI darat, debit air hujannya itu terhitung kurang lebih 154,33 mm. Terus ada drainase sepanjang 210 meter dan drainase kedua 121 meter. Terus dijelaskan juga ada 4 buah, baterainya mau habis ya, 4 buah sumur resapan di lokasi. Begitu. Yang ini adalah rekomendasi air dari Perumda Tirta Kanjuran dari PDAM lah. Terbitnya tanggal 7 Oktober kemarin. Dan juga hasil tes laboratorium. Jadi dengan adanya surat ini menyatakan kalau air di sini sudah sesuai kualitas dan kuantitasnya, kontinuitasnya sesuai dengan ketentuan Persyaratan Air Minum. Jadi meskipun di sini swadaya air bukan PDAM, tapi standarnya sudah sama dengan PDAM. Nah, kalau yang ini adalah keterangan rencana kabupaten, terbitnya kemarin tanggal 7 Oktober 2020. Ya, ini gambaran bidangnya seperti ini, sama ya dengan yang tadi izin set plan ya. Ini lokasinya. Ini lokasi lahannya, di sini gambarnya kuning ya, bisa untuk perumahan.
KRK ini diterbitkan berdasarkan adanya akte pelepasan hak yang tadi yang saya jelasin di awal, akte pelepasan hak tanggal 10 September dan lain-lain selanjutnya, ini sama semua gitu ya. Ditandatangani sama Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Pak Dito Anarpito, dan Kepala Bidang Penata Ruang Penataan Bangunan Pak Khairuddin Kusuma. Oke, cukup, itu udah lengkap semua yang saya jelaskan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat ke WA, ada di akhir video dan di deskripsi. Udah cukup, itu aja, jangan lama-lama, memorinya juga penuh. Cukup, terima kasih sudah melihat videonya. Nanti kalau misalnya mau datang ke sini, monggo, kita terbuka 24 jam kali 7 hari, nggak ada liburnya ya. Terima kasih sudah melihat vlog kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.